Ada yang bilang, penghinaan terbesar bukanlah caci maki yang terucap, tapi saat keberadaanmu sama sekali tidak dianggap. Saat kau ada di sana, di tengah-tengah mereka, namun tatapan mereka menembus dirimu seolah kau hanyalah udara kosong. Ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana satu panggilan telepon di tengah gemerlap pesta mampu meruntuhkan sebuah kerajaan bisnis senilai 15 triliun rupiah dan membangun kembali harga diri yang telah lama hilang. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang akan selalu menemanimu dengan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Sebelum kita menyelami cerita yang akan mengaduk-aduk emosi ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari keluarga besar kita. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan episode selanjutnya. Dan tentu saja, tinggalkan jejak kalian dengan menekan tombol like jika kalian siap mendengar kelanjutan kisahku. Aku juga penasaran sekali. Teman-teman semua yang setia di sini sedang mendengarkan dari kota mana saja? Coba absen dulu di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan terasa lebih dekat. Dan satu hal lagi yang paling penting, kolom komentar kita bukan sekadar kolom komentar biasa. Jadikanlah tempat itu sebagai wadah untuk menuliskan harapan dan doa terbaik kalian. Tuliskan apapun yang menjadi keinginan hatimu. Siapa tahu, doa tulus yang kalian tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ribuan teman kita yang lain dari berbagai penjuru negeri. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa yang diaminkan oleh banyak orang akan lebih mudah untuk terkabul. Baiklah, tarik napas dalam-dalam. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Semuanya berawal dari sebuah kotak bludru berwarna merah marun yang diantar oleh kurir ke apartemen sederhanaku sore itu. Saat kubuka, teksturnya yang lembut dan aroma parfum mahal yang menguar seketika terasa asing di tengah ruang tamuku yang hanya diisi rak-rak buku dan tumpukan dokumen. Di dalamnya, tergeletak sebuah kartu undangan yang terbuat dari kertas tebal, dengan tinta emas timbul yang mengukir nama kakakku, Riana. Undangan perayaan ulang tahunnya yang ke-30. Pesta itu akan diadakan di ballroom termewah di kota. Sebuah tempat yang biaya sewanya saja mungkin bisa membeli apartemen kecilku ini. Riana adalah putri mahkota keluarga kami. Cantik, populer, dan menikah dengan Bram, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Kehidupan mereka adalah sebuah etalase kesuksesan yang selalu dibanggakan oleh kedua orang tuaku. Sementara aku adalah Maya, seorang arsiparis di sebuah museum kota. Duniaku beraroma kertas tua dan debu sejarah, sangat kontras dengan dunia Riana yang beraroma kemewahan dan pencapaian. Bagiku, undangan ini bukan sekadar ajakan, tapi sebuah panggilan untuk kembali memainkan peranku dalam panggung sandiwara keluarga. Sebagai putri yang kurang beruntung, pembanding yang membuat bintang Riana bersinar semakin terang. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Seorang wanita biasa dengan pakaian sederhana. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilan ini, di balik pekerjaan yang mereka anggap remeh, ada sebuah dunia lain yang kubangun sendiri. Dunia di mana namaku adalah M, pendiri sekaligus otak di balik Nusantara Capital, sebuah firma investasi swasta yang mengelola dana triliunan rupiah. Ironisnya, pesta semegah ini, yang akan menjadi panggung bagi mereka untuk sekali lagi memamerkan betapa tertinggalnya aku, sebagian besar didanai dari keuntungan investasi yang aku kelola secara diam-diam untuk perusahaan Bram. Mereka berpesta dengan uang hasil jerih payahku, sambil meremehkan diriku di saat yang bersamaan. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin senja memenuhi paru-paruku. Kuputuskan, aku akan datang. Selama ini aku selalu menghindar, mencari berbagai alasan. Tapi kali ini, aku merasa lelah untuk terus berlari dari bayang-bayang mereka. Aku akan datang, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku akan berdiri di sana, di tengah kemegahan palsu mereka, dan untuk pertama kalinya, aku tidak akan membiarkan tatapan mereka membuatku merasa kecil. Malam itu, aku belum tahu bahwa keputusanku untuk datang akan menjadi awal dari sebuah badai yang akan mengubah takdir kami semua. Baru saja aku meletakkan undangan bludru itu di atas meja, ponselku bergetar. Nama yang tertera di layar sudah bisa kutebak bahkan sebelum aku melihatnya. Ibu. Panggilan ini selalu datang seperti jarum jam yang presisi setiap kali ada acara keluarga besar. Ada semacam pola yang tidak pernah berubah,
sebuah ritual yang mau tidak mau harus kujalani. Aku menarik napas sejenak, mempersiapkan diri, lalu menggeser ikon hijau di layar. "Halo, Bu," sapaku sepelan mungkin. Suara ibu di seberang sana terdengar tegas, tanpa basa-basi pembuka yang hangat. "Maya, undangan dari Riana sudah sampai, kan? Kamu harus datang. Tidak ada alasan apapun kali ini." Perintahnya mutlak, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Sebelum aku sempat menjawab, ia melanjutkan rentetan titahnya. "Dan tolong sekali ini saja, pakai gaun yang bagus. Beli yang baru kalau perlu. Jangan pakai baju kerjamu yang kusam itu. Dandan yang pantas. Ingat, semua kolega bisnis penting suaminya Riana akan ada di sana. Jaga citra keluarga kita. Jaga citra keluarga." Kalimat itu lagi. Aku memejamkan mata. Setiap kata dari ibu terasa seperti sebuah paku kecil yang kembali ditancapkan ke papan pengingat di dalam hatiku. Pengingat bahwa nilaiku di mata mereka diukur dari apa yang aku kenakan, bukan dari siapa aku sebenarnya. Di telinga mereka, pekerjaanku sebagai arsiparis terdengar seperti sebuah kegagalan yang memalukan, sesuatu yang lebih baik disembunyikan. Mereka tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah percaya, bahwa putri yang sedang mereka cemaskan penampilannya ini, beberapa jam yang lalu baru saja memimpin rapat virtual yang menentukan nasib investasi senilai ratusan miliar rupiah, hanya dari laptop tua di sudut apartemen ini. Di dunia luar, namaku, atau lebih tepatnya inisialku, M, dari Nusantara Capital, begitu disegani. Para CEO dan direktur utama akan menahan napas menunggu keputusanku. Analisisku menjadi penentu jatuh bangunnya sebuah perusahaan. Tapi di sini, di ujung telepon ini, di hadapan ibuku sendiri, aku hanyalah Maya. Si anak bungsu yang aneh, yang harus selalu diingatkan cara berpakaian dan bersosialisasi agar tidak mempermalukan keluarga. Rasa lelah yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Lelah bukan karena pekerjaan, tapi lelah karena harus terus-menerus memakai topeng, menyembunyikan siapa diriku yang sesungguhnya dari orang-orang yang seharusnya paling mengenalku. "Iya, Bu. Aku akan datang," jawabku singkat, memutus aliran nasihatnya yang sepertinya tidak akan ada habisnya. Panggilan itu berakhir. Hening kembali menyelimuti ruanganku. Tapi di dalam diriku, sesuatu yang lain baru saja dimulai. Perasaan lelah itu kini mulai bercampur dengan sebuah percikan tekad yang dingin dan tajam. Pesta ini bukan lagi sekadar kewajiban sosial. Pesta ini akan menjadi sebuah titik balik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa selamanya hidup menjadi dua orang yang berbeda. Malam itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku tiba di lobi hotel bintang 5 itu dengan taksi biasa. Pemandangan yang kontras di antara deretan mobil mewah Eropa yang berhenti di jalur valet. Hembusan udara dingin beraroma lili dan kilauan lantai marmer yang memantulkan lampu-lampu kristal menyambutku, seolah menarikku masuk ke sebuah dunia yang bukan milikku. Sesuai perintah Ibu, aku memang membeli gaun baru. Tapi aku memilihnya sesuai seleraku. Sebuah gaun sutra selutut berwarna biru dongker yang sederhana. Tanpa payet, tanpa belahan yang mencolok. Gaun yang tidak berteriak meminta perhatian, tapi berbisik tentang kualitas dalam keheningannya. Saat aku melangkah masuk ke dalam ballroom, dunia itu menghantamku dengan kekuatan penuh. Suara dentingan gelas sampanye, tawa renyah yang entah kenapa terdengar dipaksakan, dan alunan musik jazz yang mengalun lembut namun tak mampu menutupi kekosongan suasana. Semua orang tampak sempurna dalam balutan busana mahal dan senyum yang terlatih. Aku merasa seperti sebuah notasi yang salah dalam sebuah simfoni yang megah. Mataku akhirnya menemukan Riana. Ia berdiri di tengah ruangan, persis seperti yang kubayangkan. Seperti seorang ratu di istananya, dibalut gaun berwarna emas yang berkilauan, dengan Bram yang berdiri gagah di sisinya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku, dan berjalan menghampiri mereka. "Riana, selamat ulang tahun," ucapku sambil menyodorkan sebuah kado kecil yang sudah kusiapkan. Ia menoleh. Senyumnya yang memesona itu merekah, tapi tidak pernah sampai ke matanya. "Oh, Maya, kamu datang," katanya. Nadanya lebih terdengar seperti sebuah konstatasi fakta daripada sapaan hangat. Ia memelukku sekilas, pelukan yang terasa kaku dan berjarak,
Matanya sempat melirik penampilanku dari atas ke bawah. Lalu pandanganku bertemu dengan Bram. Ia hanya mengangguk singkat. "Terima kasih sudah datang, Maya," ujarnya dengan nada datar yang biasa ia gunakan dalam rapat bisnis. Tatapannya terasa lebih tajam. Matanya memindai penampilanku dalam sepersekian detik, dan aku bersumpah bisa melihat kilat merendahkan yang samar di sana sebelum ia kembali memasang senyumnya yang sempurna. Percakapan kami hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Begitu seorang pengusaha kaya lainnya datang menyapa, perhatian mereka berdua langsung teralih sepenuhnya. Dan di sanalah aku. Ditinggalkan begitu saja di tengah keramaian, menjadi penonton di pesta ulang tahun kakakku sendiri. Sambutan dingin itu adalah penegasan dari semua yang sudah aku tahu. Di mata mereka, aku hanyalah kewajiban yang harus dituntaskan. Tamu yang kehadirannya cukup ditandai dengan centang di buku daftar hadir. Mereka tidak tahu, dan memang tidak perlu tahu untuk saat ini, bahwa arsiparis sederhana, yang baru saja mereka abaikan adalah orang yang sama yang memegang kunci dari semua kemegahan yang sedang mereka pamerkan malam ini. Aku menepi ke sudut ruangan, mengamati para tamu yang hilir mudik, berusaha menjadi bagian dari pemandangan tanpa harus berinteraksi. Rasanya seperti menjadi pengamat dari sebuah film mewah yang tidak memiliki peran untukku. Hanya satu orang yang sepertinya menyadari kehadiranku, dan ia datang dengan niat yang jelas. Tidak lama kemudian, suara tawa yang nyaring dan sedikit dibuat-buat menarik perhatianku. Sandra, adik Bram, berjalan ke arahku dengan langkah penuh percaya diri, segelas sampanye di tangannya. Senyumnya yang terlalu lebar tampak lebih seperti seringai. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. "Wow, Maya, kamu benar-benar datang." "Ya," katanya, suaranya dipenuhi sindiran. "Aku kira kamu terlalu sibuk mengurus arsip-arsip tua itu. Bagaimana? Sudah menemukan lagi peninggalan purbakala yang berdebu?" Aku berusaha mempertahankan senyumku, meski rasanya berat sekali. "Begitulah," jawabku singkat. Sandra tertawa meremehkan. "Arsiparis, kan? Ah, pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa. Hanya mengurus debu dan kertas lapuk. Pantas saja kamu tidak pernah terlihat di acara-acara sosial. Kurasa hidupmu memang hanya seputar museum, bukan?" Kata-katanya begitu tajam, diucapkan dengan lantang, seolah ia sengaja ingin semua orang di sekitar kami mendengarnya. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata menoleh, ingin tahu apa yang terjadi. Mataku secara refleks mencari ibu dan ayah. Bahkan Riana. Mereka tidak jauh dari kami, sedang berbincang dengan teman-teman bisnis Bram. Aku menatap mereka. Aku menunggu, berharap salah satu dari mereka akan datang, membelaku, atau setidaknya menegur Sandra. Namun, tidak ada yang terjadi. Ibuku menoleh, tatapannya menyapu diriku, lalu dengan cepat ia mengalihkan pandangan, kembali berfokus pada pembicaraannya. Ayahku menunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Dan Riana, ia hanya tersenyum sopan kepada tamunya, tanpa sekalipun menoleh ke arahku. Kata-kata Sandra memang melukai, tapi keheningan keluargaku jauh lebih menyakitkan. Seolah-olah, mereka setuju dengan apa yang Sandra katakan. Aku bukan orang yang layak untuk mereka bela. Mereka lebih takut kehilangan citra di hadapan kolega Bram daripada harus kehilangan rasa hormat terhadap anak mereka sendiri. Sandra tidak tahu bahwa pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa, yang dia hina itu, adalah pekerjaan yang menghasilkan keuntungan triliunan rupiah. Ia tidak tahu bahwa akulah yang menjaga perusahaan kakaknya tetap berdiri kokoh. Dan keluarga yang kupikir akan selalu menjadi rumahku, ternyata lebih memilih untuk membiarkanku dihina di tengah keramaian, di pesta yang seharusnya menjadi milik kami juga. Malam itu, aku merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Tapi di dalam diriku, sesuatu yang dingin mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang tidak akan bisa ditarik kembali. Sandra akhirnya pergi, meninggalkanku dengan senyum kemenangan yang memuakkan setelah merasa berhasil menjatuhkanku. Aku tidak bergerak dari sudutku. Rasanya seolah ada sebuah dinding kaca tak terlihat yang tiba-tiba tumbuh di sekelilingku, memisahkanku dari semua orang di ruangan ini. Aku bisa melihat mereka, mendengar tawa mereka, tapi aku sama sekali bukan bagian dari itu. Aku resmi menjadi orang asing. Dari titik ini, aku menjadi pengamat sunyi. Aku memperhatikan bagaimana orang-orang tertawa,
tapi mata mereka tidak ikut tersenyum. Aku mendengar obrolan mereka, yang hanya berputar seputar saham, properti baru, dan liburan mewah ke luar negeri. Semua orang mengenakan topeng terbaik mereka, menampilkan versi diri yang paling sukses dan paling bahagia. Sebuah pertunjukan besar yang disutradarai oleh gengsi. Aku melihat ibuku, tersenyum bangga saat Riana dipuji karena pestanya yang luar biasa. Aku melihat ayahku, mengangguk-angguk setuju saat teman Bram membicarakan proyek bisnis baru. Mereka semua tampak begitu nyaman dalam dunia kepalsuan ini. Pandanganku kemudian tertuju pada detail-detail pesta itu sendiri. Air mancur sampanye yang mengalir tanpa henti di tengah ruangan. Aku tahu persis jenis sampanye itu. Harganya puluhan juta per botol. Rangkaian bunga lili putih impor yang menghiasi setiap sudut, yang biaya per tangkainya setara dengan upah harianku di museum. Aku bahkan melihat gaun yang dikenakan Riana, rancangan desainer ternama yang harganya bisa digunakan untuk membayar uang sewa apartemenku selama 2 tahun. Dan saat itulah sebuah kesadaran menghantamku dengan begitu keras. Rasa sakit karena penghinaan tadi perlahan mulai surut, digantikan oleh sebuah perasaan aneh yang dingin dan tajam. Ini semua, kemewahan ini, semuanya berasal dariku. Aku melihat Bram, yang sedang bersulang dan menerima pujian atas kejeniusan bisnisnya. Kejeniusan yang tidak akan ada artinya tanpa analisis pasar dan suntikan dana strategis dari Nusantara Capital. Dari aku. Aku seperti seorang dalang yang sedang menonton pertunjukan boneka yang ia ciptakan, sementara para boneka itu tidak menyadari keberadaan tali temali yang menggerakkan setiap sendi mereka. Mereka menari, tertawa, dan memamerkan kemegahan panggung yang aku bangun, sambil sesekali melirik sinis ke arah sang dalang yang mereka anggap sebagai penonton tak diundang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga. Aku melihat mereka apa adanya. Para aktor dalam sebuah drama yang aku sendiri yang mendanainya. Dan seorang dalang, pada akhirnya, punya kuasa penuh untuk memutuskan kapan pertunjukan harus berakhir. Aku masih berdiri di tempatku, memegang segelas air putih yang terasa dingin di tanganku, berusaha melewati sisa malam ini secepat mungkin. Pesta sedang berada di puncaknya. Tawa dan musik memenuhi ruangan. Namun, takdir sepertinya tidak ingin membiarkanku pergi dengan tenang. Sandra, yang sedang tertawa terbahak-bahak sambil berjalan mundur dari kerumunan temannya, tidak melihat seorang pelayan yang lewat di belakangnya. Brooke. Gelas berisi wine merah di nampan pelayan itu goyang dan sebagian isinya tumpah, menciptakan noda merah gelap seperti darah di lantai marmer putih yang berkilauan, hanya beberapa jengkal dari sepatuku. Pelayan muda itu tampak pucat pasi dan langsung meminta maaf berkali-kali kepada Sandra. Tapi Sandra tidak memedulikannya. Matanya yang tajam justru menatap lurus ke arahku, seolah ini adalah kesalahanku. Sebuah kesempatan emas baginya untuk kembali beraksi. Astaga! Lihat apa yang terjadi. Jorok sekali. Pekiknya, suaranya sengaja dibuat melengking untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Obrolan di dekat kami seketika mereda. Beberapa tamu menoleh. Hei, kamu, panggilnya, jarinya menunjuk tepat ke wajahku. Daripada hanya berdiri di situ seperti patung, ada baiknya kamu berguna sedikit. Ambilkan lap dan bersihkan ini. Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin marah. Ia melipat tangan di dada, senyumnya menyeringai penuh kemenangan. Cepat. Jangan sampai ada tamu penting yang terpeleset karena lantai kotor ini. Untuk pekerjaan seperti ini, kurasa kamulah yang paling cocok. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang mendengar kalimat berikutnya dengan jelas. Sampah, kan, memang seharusnya dibersihkan oleh. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi tatapan matanya yang menghina sudah mengatakan segalanya. Seketika, aku menjadi pusat perhatian. Bukan lagi sebagai tamu yang tak terlihat, tapi sebagai objek penghinaan publik. Aku bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara rasa kasihan, jijik, dan rasa ingin tahu. Di momen itu, sesuatu di dalam diriku patah. Atau mungkin, bukan patah, tapi justru mengeras menjadi baja. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kemarahan yang membara. Yang ada hanyalah sebuah kekosongan yang dingin dan sangat jernih. Aku sadar,
Aku bisa saja berteriak, melawan, atau menangis. Tapi semua itu tidak akan ada gunanya di hadapan mereka. Mereka telah menetapkan peranku malam ini. Bagiku, ini bukan lagi soal mempertahankan harga diri dengan kata-kata. Ini adalah soal menunjukkan sebuah konsekuensi dari perbuatan. Aku menatap lurus ke mata Sandra. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi di dalam kepalaku, sebuah keputusan final telah dibuat. Sebuah perintah sudah siap kuberikan. Pertunjukan boneka ini, sudah waktunya untuk benar-benar berakhir. Waktu seolah berhenti. Suara Sandra yang menghina masih menggantung di udara yang pekat, dan puluhan pasang mata masih tertuju padaku, menunggu reaksiku. Mereka mungkin mengharapkan air mata, teriakan, atau mungkin sebuah tindakan memalukan di mana aku benar-benar membungkuk untuk membersihkan noda itu. Tapi sebelum aku melakukan apapun, sebelum aku mengambil langkah berikutnya, aku melakukan satu hal terakhir. Aku mencari sauh terakhirku di lautan permusuhan ini. Mataku bergerak perlahan, melewati wajah-wajah para tamu yang asing, dan berhenti pada dua orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Ibu dan ayah. Mereka berdiri tidak jauh dariku, di dekat pilar besar yang berhiaskan bunga. Aku melihat ibu memegang lengan ayah dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mata kami bertemu, hanya untuk sepersekian detik yang terasa sepanjang keabadian. Dalam sepersekian detik itu, aku melihat segalanya. Aku melihat kepanikan di matanya, rasa malu yang membakar, dan kegelisahan yang luar biasa. Tapi aku tidak melihat sedikit pun kilat amarah yang ditujukan untuk Sandra. Aku tidak melihat niat untuk membela putri mereka sendiri. Dan kemudian, ia melakukannya. Ibu menarik pandangannya dariku. Ia menunduk dalam-dalam, menatap ujung sepatunya seolah itu adalah hal paling menarik di seluruh dunia. Ayah mengikuti, tiba-tiba menjadi sangat sibuk memperbaiki letak dasinya yang bahkan tidak miring sedikitpun. Mereka membuang muka. Itulah jawabannya. Itulah penegasan terakhir yang kubutuhkan. Bukan kata-kata Sandra yang menghancurkanku. Tapi tindakan orang tuaku yang membuang muka itulah yang meremukkan sisa-sisa hatiku. Mereka tidak malu pada Sandra atas kelakuannya yang keji. Mereka malu padaku. Malu karena aku, putri mereka, telah menjadi tontonan. Malu karena aku adalah noda dalam citra sempurna yang susah payah mereka bangun. Keheningan mereka sebelumnya adalah persetujuan pasif, tapi tindakan mereka membuang muka adalah sebuah vonis mati. Vonis bahwa di mata mereka, aku memang tidak berharga. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, mungkin tersungging di bibirku saat itu. Betapa ironisnya. Selama bertahun-tahun aku mendambakan penerimaan dari orang-orang yang nyatanya menganggapku tak lebih berharga dari citra mereka di mata publik. Kini semuanya menjadi sangat jelas. Aku tidak perlu lagi ragu. Tanganku bergerak dengan tenang, membuka tas kecilku, dan mengeluarkan ponsel. Sudah cukup. Sudah waktunya sang dalang benar-benar memotong semua talinya. Ponsel di tanganku terasa dingin dan berat, seperti sebuah palu hakim yang siap diketuk. Di sekelilingku, bisik-bisik mulai terdengar. Mungkin mereka pikir aku akan menelepon seseorang untuk mengadu sambil menangis. Mungkin Sandra berpikir aku akan berpura-pura sibuk untuk lari dari rasa malu. Mereka semua salah. Aku mengabaikan tatapan mereka. Dengan jari-jari yang anehnya sama sekali tidak gemetar, aku membuka daftar kontak dan menekan satu nama. Adit, asisten kepercayaanku. Ponsel itu berdering sekali sebelum diangkat. Aku menempelkan ponsel ke telinga, mataku menatap lurus ke depan, ke sebuah titik kosong di dinding, tidak memedulikan panggung sandiwara di sekelilingku. Suaraku keluar dengan nada yang datar, tenang, dan profesional. Nada yang biasa kugunakan di ruang rapat, bukan di lantai dansa sebuah pesta. Halo, Adit. Ini saya, M, kataku, sengaja menggunakan nama samaranku. Aku bisa mendengar Adit sedikit terkejut di seberang sana. Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu di luar jam kerja. Lanjutku dengan nada yang sama. Ada instruksi mendadak dan sangat penting. Tolong siapkan catatan. Aku berhenti sejenak, membiarkan keheningan menambah bobot pada kalimatku berikutnya. Batalkan. Seluruh proses. Finalisasi. Kontrak. Investasi.
antara Nusantara Capital dengan PT Adijaya Perkasa. Keheningan sesaat di ujung telepon. Adit pasti sangat terkejut. Dibatalkan, Bu? Maksud Ibu, kontrak yang bernilai 15 triliun itu? Betul, Adit. Hentikan semuanya. Tegasku. Alasannya, tulis saja dalam surat resmi. Terdapat masalah fundamental pada integritas dan etika jajaran manajemen Puncak yang baru kami temukan. Kirimkan surat pembatalan resminya melalui email ke seluruh Dewan Direksi PT Adijaya Perkasa dalam 10 menit ke depan. Keputusan ini final dan tidak bisa dinegosiasi. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Terima kasih, Adit. Aku menutup telepon dan memasukkan kembali ponsel ke dalam tasku. Semudah itu. Dalam satu panggilan telepon yang tak lebih dari 30 detik, aku baru saja menekan tombol detonator untuk menghancurkan seluruh fondasi kemegahan yang mereka banggakan malam ini. Selama aku menelepon, aku bisa merasakan suasana di sekitarku berubah. Sandra yang tadinya menyeringai kini menatapku dengan kening berkerut, bingung. Orang tuaku tampak semakin gelisah. Dan Bram, aku sempat meliriknya. Ia terlihat jengkel, mungkin karena menganggapku sedang mencari perhatian. Mereka semua belum mengerti. Tapi mereka akan segera mengerti. Keheningan setelah aku menutup telepon terasa jauh lebih pekat dan berat daripada sebelumnya. Bom waktu itu sudah mulai berdetak. Aku kembali ke posisiku di sudut ruangan, menjadi pengamat sekali lagi. Aku tidak menyentuh noda wine itu, dan anehnya, tidak ada lagi yang berani menyuruhku. Sandra hanya menatapku dengan tatapan aneh, campuran antara amarah yang tertahan dan kebingungan yang nyata. Suasana pesta yang tadinya meriah kini terasa sangat canggung. Musik masih mengalun, tapi tidak ada lagi yang tertawa. Mereka tahu ada sesuatu yang baru saja terjadi, tapi mereka tidak tahu apa. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Tidak sampai 5 menit kemudian, keheningan canggung itu pecah. Bukan oleh musik atau tawa, tapi oleh getaran serentak dari beberapa ponsel di dalam ruangan. Aku melihat beberapa tamu, para pengusaha yang kukenali sebagai kolega Bram, menatap layar ponsel mereka dengan kening berkerut dalam. Bisik-bisik panik mulai terdengar. Kamu dapat emailnya juga. Ini tidak mungkin lelucon, kan? Tapi perhatian utamaku hanya tertuju pada satu orang, Bram. Ponsel di saku jas mahalnya bergetar. Dengan gerak yang masih angkuh, ia mengeluarkannya, mungkin mengira itu hanya pesan ucapan selamat biasa. Aku memperhatikannya dengan saksama, setiap detail kecil dari perubahan ekspresinya. Aku melihat matanya membaca baris pertama notifikasi email di layarnya. Senyum di wajahnya perlahan luntur. Matanya melebar membaca baris kedua. Rahangnya mengeras. Wajahnya yang tadinya memerah karena sampanye, kini berubah pucat pasi seperti kertas. Gelas kristal berisi sampanye mahal yang ada di tangannya terlepas begitu saja. Praaang. Suara pecahan kaca itu terdengar begitu nyaring di tengah ruangan yang tegang, memecah semua sisa kepura-puraan. Semua orang menoleh ke arahnya. Musik seketika berhenti. Bram. Ada apa, sayang? Pekik Riana bergegas menghampirinya. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap nanar ke layar ponselnya. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, desisnya, suaranya tercekat di tenggorokan, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di dekatnya. Kontraknya. Nusantara Capital, mereka membatalkannya. Satu kalimat itu sudah cukup. Kata, Nusantara Capital, dan, dibatalkan, menyebar dari mulut ke mulut lebih cepat dari api. Seluruh ruangan yang tadinya hanya canggung, kini benar-benar membeku dalam kengerian. Pesta ulang tahun Riana yang ke-30 telah berakhir dalam sekejap, berubah menjadi lokasi sebuah bencana finansial yang baru saja dimulai. Dan di tengah semua kepanikan itu, aku hanya berdiri diam. Menonton. Inilah konsekuensi yang kubicarakan dalam hati. Bukan teriakan, bukan air mata, tapi kehancuran sunyi yang merambat dengan cepat. Akhirnya, mereka semua memperhatikanku. Semua orang menatapku, tapi kali ini bukan dengan tatapan menghina atau kasihan. Melainkan dengan tatapan ngeri, bingung, dan penuh tanda tanya. Seolah mereka baru pertama kali melihat siapa aku sebenarnya.
Semua tatapan kini terkunci padaku. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata mencoba memecahkan teka-teki. Siapa aku? Apa hubunganku dengan semua ini? Di tengah kekacauan itu, aku tetap menjadi satu-satunya titik yang tenang. Tawa arogan Sandra telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh wajah pucat pasi dan mulut yang sedikit ternganga karena bingung. Orang tuaku menatapku dengan ngeri, seolah melihat orang asing. Tapi mataku hanya tertuju pada satu orang. Bram. Ia masih menatap layar ponselnya dengan tatapan tidak percaya, membaca ulang email pembatalan itu berkali-kali. Lalu, tatapannya yang liar dan panik itu beralih padaku. Aku melihat kilat di matanya. Sebuah proses berpikir yang berjalan dengan sangat cepat. Ia pasti sedang menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mustahil ini di dalam kepalanya. Ia pasti teringat panggilanku beberapa menit yang lalu. Panggilan telepon yang singkat, tenang, dan sangat profesional. Panggilan yang sama sekali tidak cocok dengan citra Maya si arsiparis. Kemudian, ia pasti melihat kembali nama pengirim di email resmi itu. Mungkin hanya sebuah inisial di bagian tanda tangan digital. Sebuah huruf M. M, dari Nusantara Capital. Dan kemudian, matanya yang penuh kengerian itu kembali menatapku, seolah baru benar-benar melihatku untuk pertama kalinya. M, untuk Maya. Wajahnya berubah drastis. Pucat karena syok finansial kini berganti menjadi pucat karena sebuah pemahaman yang absolut dan jauh lebih mengerikan. Pemahaman bahwa wanita yang selama ini ia pandang sebelah mata, adik ipar yang dianggapnya sebagai beban keluarga yang tidak berarti, adalah monster di dunia finansial yang ia takuti sekaligus hormati. Pemilik tangan yang selama ini memberinya makan, dan kini, tangan yang sama persis yang sedang mencekik leher perusahaannya. Ia mengambil satu langkah maju, lalu satu langkah lagi, gerakannya kaku seperti robot. Seluruh ruangan seakan menahan napas. Akhirnya, ia berhenti tepat di hadapanku, cukup dekat hingga aku bisa melihat getaran hebat di tangannya yang memegang ponsel. "MA ya?" bisiknya. Namaku sendiri terdengar asing dan penuh getar ketakutan di mulutnya. Panggilan telepon itu, email ini. Matanya memohon, mencari sangkalan, tapi ia sudah tahu jawabannya. Itu kamu? M, adalah kamu. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Untuk apa? Aku hanya balas menatapnya, membiarkan keheningan dan ketenangan di mataku menjadi jawabannya. Dalam tatapan itu, ia menemukan semua konfirmasi yang ia butuhkan. Ya, Bram. Itu aku. Dalang dari pertunjukanmu, kini telah menampakkan wajahnya. Konfirmasi tanpa kata dariku sepertinya menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan seluruh sisa ketegaran Bram. Ia terhuyung mundur selangkah, tangannya yang tadi gemetar kini mencengkeram rambutnya sendiri dengan frustrasi. Wajahnya adalah kanvas dari sebuah kengerian murni. Ia tidak lagi menatapku. Tatapannya yang panik kini beralih pada Riana, yang masih berdiri mematung di sisinya, belum sepenuhnya memahami skala bencana ini. "Riana, kamu tidak mengerti," serunya, suaranya serak dan putus asa, sama sekali berbeda dari nada bicaranya yang selalu percaya diri. "Nusantara Capital, itu bukan sekadar investor biasa. Mereka penopang utama kita. Investasi 15 triliun itu bukan cuma angka. Itu adalah nyawa perusahaan." Wajah Riana yang tadinya bingung kini berubah menjadi horor saat mendengar nominal angkanya. "Apa maksudmu, Bram? Tanpa itu, kita hancur. Bangkrut," teriak Bram, tak lagi peduli pada puluhan tamu yang kini menjadi penonton drama keluarga mereka. "Semuanya, Riana, semuanya akan hilang," raungnya, menyapu pandangannya ke seluruh ballroom mewah itu. "Rumah kita, mobil-mobil, perhiasanmu, pesta sialan ini, semuanya didanai dari proyek yang barusan dibatalkan olehnya." Jarinya yang gemetar kini menunjuk lurus ke arahku. Seketika, seluruh anggota keluargaku seolah tersengat listrik. Kata bangkrut adalah bahasa universal yang mereka semua mengerti. Aku melihat ibuku terkesiap, tangannya menutup mulut, matanya menatapku dengan tidak percaya. Ayahku, yang selalu tampak tenang, kini wajahnya penuh dengan kecemasan yang mendalam. Bahkan Sandra, yang paling arogan,
kini tampak kehilangan kata-kata. Matanya bergerak liar dari kakaknya yang histeris, ke arahku yang berdiri tenang, seolah otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Dalam sekejap, dinamika di ruangan itu berbalik 180 derajat. Seluruh keluarga yang beberapa menit lalu menatapku dengan hinaan dan rasa malu, kini menatapku dengan campuran ketakutan, kepanikan, dan secercah permohonan putus asa. Mereka mulai berkerumun, panik, saling berbisik tentang uang, aset, dan kehancuran. Aku mendengarkan semuanya dari sudutku. Aku mendengar ketakutan mereka kehilangan gaya hidup. Aku mendengar kepanikan mereka akan status sosial yang runtuh. Tapi di antara semua kata-kata panik itu, aku tidak mendengar satu hal pun. Aku tidak mendengar kata, maaf. Aku tidak mendengar sedikit pun penyesalan atas penghinaan yang mereka biarkan terjadi. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya ketakutan pada konsekuensinya. Dan itu, membuat hatiku yang sudah dingin, menjadi semakin beku. Setelah beberapa saat berdiskusi dengan panik, mereka sepertinya sampai pada satu-satunya kesimpulan yang mungkin. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan tsunami finansial ini adalah aku. Riana, dengan wajah yang sudah basah oleh air mata, didorong oleh ibuku untuk menjadi yang pertama mendekatiku. Segenap keangkuhan yang selama ini menjadi ciri khasnya telah luntur tak bersisa. Maya. Dik, panggilnya, menggunakan panggilan masa kecil yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudengar darinya. Suaranya bergetar. Tolong, ini kakak. Apapun kesalahan kami, kakak minta maaf. Sungguh. Tapi tolong, tarik kembali keputusanmu. Ini menyangkut hidup kami semua. Ibuku menyusul, langsung memegang lenganku dengan erat. Genggamannya terasa dingin. Maya, dengarkan ibumu, nak. Jangan egois. Jangan hancurkan keluarga kita hanya karena masalah sepele. Pikirkan nama baik keluarga. Pikirkan ayahmu. Pikirkan kami semua. Aku menatap mereka satu persatu. Riana yang menangis. Ibuku yang memohon dengan panik. Ayahku yang berdiri di belakang dengan wajah penuh harap dan penyesalan. Bahkan Bram, yang kini menatapku seperti seorang pesakitan menatap hakim yang akan membacakan vonisnya. Mereka semua menungguku, berharap pada belas kasihku. Untuk pertama kalinya malam ini, aku berbicara panjang lebar kepada mereka. Suaraku terdengar tenang, namun ada getar kesedihan yang dalam di dalamnya, bukan amarah. Kalian memintaku untuk menarik kembali semuanya, kataku pelan, namun setiap kata terdengar jelas di tengah keheningan. Dan kalian bilang kalian menyesal. Aku berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu. Tapi aku ingin bertanya. Apa sebenarnya yang kalian sesali? Apakah kalian menyesal saat Sandra memakiku di depan semua orang tadi? Apakah kalian menyesal saat kalian semua hanya diam dan membuang muka seolah aku bukan siapa-siapa? Aku menggelengkan kepala perlahan. Atau penyesalan itu baru datang sekarang, saat kalian sadar kemewahan ini, pesta ini, status ini, semuanya akan hilang. Keheningan mereka adalah jawaban yang paling jujur. Maaf. Ucapku, dan kata itu benar-benar tulus keluar dari hatiku. Aku benar-benar minta maaf karena semuanya harus berakhir seperti ini. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tapi penyesalan kalian datang terlambat. Dan yang lebih menyedihkan, penyesalan itu ditujukan pada hal yang salah. Tanpa menunggu jawaban lagi, aku berbalik. Dengan langkah yang mantap, aku berjalan melewati mereka, melewati para tamu yang terpaku, dan berjalan lurus menuju pintu keluar ballroom yang megah itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Pertunjukanku di pesta ini sudah selesai. Udara malam yang dingin terasa sangat menyegarkan saat aku melangkah keluar dari lobi hotel yang pengap oleh ketegangan. Di belakangku, di dalam ballroom itu, sebuah badai sedang mengamuk dan menghancurkan sebuah pesta. Tapi di sini, di luar, malam berjalan seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Aku masuk ke dalam taksi yang menungguku dan menyebutkan alamat apartemenku. Selama perjalanan pulang, aku hanya menatap kosong keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Aku tidak perlu berada di sana untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku bisa membayangkannya dengan sangat jelas, karena inilah duniaku. Email resmi dari Nusantara Capital,
sebuah nama raksasa di dunia investasi, akan menyebar seperti wabah di antara para pialang saham dan analis pasar dalam hitungan menit. Bahkan sebelum pasar saham dibuka keesokan paginya, berita pembatalan investasi sebesar itu akan menjadi topik utama, memicu gelombang kepanikan massal. Aku bisa membayangkan grafik saham PT Adijaya Perkasa di layar monitor, yang akan langsung terjun bebas begitu bel pembukaan berbunyi. Garis hijau yang menanjak bangga akan berubah menjadi garis merah curam yang menakutkan, menghapus miliaran nilai perusahaan dalam sekejap. Aku membayangkan Bram. Ia tidak akan lagi dikelilingi tamu-tamu yang memujinya. Ponselnya pasti tidak berhenti berdering, dibombardir oleh telepon dari para investor lain, dari anggota dewan direksi, dari para bankir, semuanya menuntut penjelasan yang tidak ia miliki. Pesta ulang tahun istrinya telah berubah menjadi pusat komando krisis dadakan, di mana ia adalah komandan yang sudah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Dan Sandra. Aku membayangkan wajahnya yang pucat. Seluruh keangkuhan dan rasa superioritasnya dibangun di atas kekayaan dan status sosial kakaknya. Ketika fondasi itu retak, ia pasti mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Ketakutan kehilangan dunianya yang gemerlap, di mana ia tidak akan lagi bisa memandang rendah orang lain dari singgasana emasnya. Duduk di dalam taksi yang melaju menembus malam, aku tidak merasakan kemenangan. Anehnya, aku tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Yang kurasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi dan menyedihkan. Selama ini, mereka menyakitiku secara personal. Hari ini, aku meresponsnya dengan cara yang paling impersonal, dengan satu-satunya bahasa yang benar-benar mereka hargai dan takuti, bahasa angka, kerugian, dan konsekuensi finansial. Ini bukan balas dendam. Ini adalah sebuah pelajaran. Pelajaran yang sangat mahal tentang bagaimana cara menghargai seorang manusia. Tentu, mari kita masuki babak di mana penyesalan yang tulus mulai mencari jalannya. Saya akan bawakan narasi untuk bagian ke-14. Musik kini berubah menjadi alunan piano yang sangat lembut, melankolis, namun membawa secercah harapan. Bagian 14. Orang tua menyadari kesalahan. 2 hari berlalu sejak malam pesta itu. 2 hari yang terasa seperti jeda panjang setelah sebuah pertunjukan drama yang melelahkan. Apartemenku kembali menjadi duniaku yang tenang, dipenuhi aroma buku-buku tua dan teh melati hangat. Di luar sana, aku tahu dari berita finansial bahwa badai sedang menerjang PT Adijaya Perkasa. Sahamnya anjlok. Para investor panik. Tapi di dalam sini, aku berusaha menemukan kembali kedamaianku. Hingga pada sore hari kedua, bel pintuku berbunyi. Aku tidak sedang mengharapkan tamu. Dengan sedikit waspada, aku berjalan dan membuka pintu. Aku tertegun. Di depanku berdiri ayah dan ibu. Mereka tampak sangat berbeda. Ibu tidak mengenakan perhiasan atau baju sutranya yang biasa, hanya sebuah blus sederhana berwarna kalem. Wajahnya yang biasanya dipoles riasan sempurna kini terlihat lelah. Matanya sembab sehabis menangis. Ayah, yang selalu berdiri tegap dan bangga, kini bahunya tampak sedikit membungkuk. Raut wajahnya menyeratkan beban yang berat. Mereka tidak terlihat seperti orang tua yang kutemui di pesta. Mereka terlihat seperti orang tua yang telah kehilangan arah. Bolehkah kami masuk, nak? Tanya ayah dengan suara pelan. Aku mengangguk tanpa kata dan mempersilakan mereka duduk di sofa kecil di ruang tamuku. Keheningan yang canggung menyelimuti kami selama beberapa saat. Mereka memandangi sekeliling apartemenku, mungkin baru pertama kali benar-benar memperhatikan duniaku yang sederhana ini. Akhirnya, ayah yang memecah keheningan. Maya. Ayah dan ibu datang untuk minta maaf, katanya, suaranya berat dan penuh penyesalan. Ia menatapku lurus. Dan kami ingin kamu tahu, ini bukan soal uang atau perusahaan Bram. Ini soal kami. Soal perlakuan kami padamu selama bertahun-tahun. Ibuku mulai terisak pelan. Ibu salah, nak, katanya di sela-sela tangisnya. Ibu terlalu dibutakan oleh gengsi, oleh apa kata orang, sampai ibu lupa apa yang paling berharga. Ibu malu, bukan karena apa yang terjadi pada perusahaan itu, tapi ibu malu karena ibu telah gagal menjadi ibu yang baik untukmu. Malam itu, saat kami membuang muka, itu adalah kegagalan terbesar kami sebagai orang tua.
Aku hanya diam, membiarkan setiap kata mereka meresap. Ini adalah kata-kata yang selama ini aku rindukan di dalam hati. Sebuah pengakuan. Sebuah penyesalan yang tulus, yang tidak lagi menyebut-nyebut soal 15 triliun rupiah atau citra keluarga. Penyesalan yang akhirnya ditujukan padaku, sebagai putri mereka, sebagai seorang manusia yang telah mereka lukai. Luka di hatiku tidak mungkin sembuh dalam sekejap. Tapi melihat mereka duduk di sini, di ruang tamuku yang sederhana, dengan segala kerapuhan dan penyesalan tulus di mata mereka, sebuah dinding es tebal di dalam diriku perlahan mulai retak. Tangisan ibuku perlahan mereda, menyisakan isak-isak kecil di tengah keheningan ruang tamuku. Ayah hanya menunduk dalam, tidak berani menatapku. Mereka telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Mereka telah menelanjangi jiwa mereka, menunjukkan semua penyesalan dan rasa malu mereka di hadapanku. Kini, mereka menungguku. Menunggu hukumanku. Atau mungkin, sebuah pengampunan yang mereka rasa tidak pantas mereka dapatkan. Aku menatap kedua orang tuaku, benar-benar melihat mereka untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan sebagai figur otoritas yang menyakitiku, tapi sebagai dua manusia yang rapuh, yang telah membuat kesalahan besar. Aku melihat wajah mereka yang menua dan lelah oleh beban hidup. Kemarahan yang selama ini kusimpan, rasa sakit yang membeku di dalam dada, entah kenapa terasa perlahan mencair di bawah kehangatan penyesalan mereka yang tulus. Aku sadar, terus menahan mereka dalam penjara, kesalahannya selamanya, hanya akan ikut menyiksaku juga. Tanpa berkata apa-apa, aku bangkit dari kursiku. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh tanda tanya dan sedikit ketakutan mengikutiku. Aku berjalan ke dapur kecilku, menyalakan ketel air, dan mengambil 3 cangkir keramik sederhana dari rak. Aku membuka kaleng teh dan mengambil sejumput daun teh melati. Kesukaan ibu. Detail kecil yang entah kenapa tidak pernah bisa aku lupakan. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke ruang tamu dengan sebuah nampan kayu berisi 3 cangkir teh hangat yang mengepulkan uap wangi. Aroma melati yang menenangkan perlahan memenuhi ruangan. Aku meletakkan nampan itu di atas meja di hadapan mereka. Minumlah, kataku lembut. Suaraku terdengar lagi setelah keheningan yang panjang. Biar lebih tenang. Ayah mengangkat kepalanya. Matanya yang berkaca-kaca menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Ibu menatapku, lalu ke cangkir teh di hadapannya, dan sebuah tangisan baru yang berbeda pecah darinya. Bukan lagi tangis penyesalan yang pilu, tapi tangis kelegaan yang membebaskan. Mereka mengerti. Aku tidak mengatakan, aku memaafkan kalian. Belum. Luka itu terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Tapi dengan menyajikan teh hangat di rumahku sendiri, aku mengatakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih penting. Aku mengatakan, mari kita mulai lagi. Dari sini. Dari awal. Dan untuk saat itu, sebuah awal yang baru sudah lebih dari cukup. Kunjungan ayah dan ibu kemarin meninggalkan jejak kehangatan di hatiku yang sudah lama membeku. Prosesnya akan panjang. Aku tahu itu. Tapi setidaknya, sebuah jembatan rapuh telah mulai dibangun kembali di atas reruntuhan. Aku tidak menyangka, akan ada orang lain yang menyusul untuk menyeberangi jembatan itu secepat ini. Keesokan harinya, bel pintuku kembali berbunyi. Saat kubuka, Riana berdiri di sana. Sendirian. Ia tampak sangat berbeda dari citra seorang ratu pesta yang kulihat beberapa malam lalu. Tanpa riasan tebal, tanpa gaun desainer, ia hanya mengenakan sweater longgar dan celana jeans. Rambutnya diikat seadanya. Matanya bengkak dan merah, sama seperti ibu kemarin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak terlihat seperti istri seorang konglomerat. Ia terlihat seperti kakakku. Bolehkah aku masuk? Pintanya pelan. Aku mengangguk dan minggir dari pintu. Ia masuk dan duduk di sofa yang sama dengan yang diduduki ayah dan ibu kemarin. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap tangannya sendiri. Maya, aku kesini untuk minta maaf. Akhirnya ia memulai, suaranya parau dan bergetar. Aku sudah memarahi Bram dan Sandra habis-habisan. Apa yang mereka lakukan padamu di pesta itu, tidak bisa dimaafkan. Tapi, yang paling salah di antara mereka semua adalah aku. Ia mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku diam saat kamu dihina.
Aku membiarkannya terjadi. Aku seorang pengecut. Lanjutnya, air mata itu akhirnya jatuh. Sejujurnya, Maya, aku selalu iri padamu. Kamu cerdas, kamu mandiri. Kamu tidak pernah butuh pengakuan dari siapapun untuk merasa berharga. Sementara aku hanya punya semua ini. Ia membuat gestur seolah menunjuk pada kehidupannya yang kini diambang kehancuran. Aku begitu takut kehilangan status dan kemewahan itu, sampai aku rela mengorbankan adikku sendiri. Aku minta maaf, Maya. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku benar-benar minta maaf. Pengakuannya yang jujur menghantamku lebih keras dari hinaan manapun. Inilah kebenaran yang tersembunyi di balik persaingan diam-diam kami selama bertahun-tahun. Rasa sakit atas pengabaiannya masih ada, tapi kini mulai tercampur dengan rasa iba dan secercah kehangatan persaudaraan yang lama hilang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya melangkah maju dari tempatku berdiri dan memeluknya. Pelukan yang terasa canggung pada awalnya, sebelum akhirnya kami berdua terisak bersama. Di tengah isak tangisnya di bahuku, aku tahu bahwa hubunganku dengan Riana, meski telah retak parah, masih bisa diselamatkan. Kami adalah saudara. Dan terkadang, ikatan itu jauh lebih kuat dari kebodohan dan kesombongan. Setelah tangis Riana reda, kami duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Di antara kami, ada sebuah pemahaman baru, sebuah ikatan persaudaraan yang mulai terjalin kembali. Tapi aku tahu, permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan masif yang telah terjadi. Masalah utamanya, PT Adijaya Perkasa, masih tergantung di ujung tanduk. Dan kehancuran perusahaan itu berarti kehancuran masa depan Riana, dan juga ketenangan hari tua ayah dan ibu. Aku tidak bisa membiarkan mereka ikut tenggelam karena kebodohan Bram dan adiknya. Aku harus mengambil alih kemudi. Bukan untuk menyelamatkan Bram, tapi untuk melindungi keluargaku dari kehancuran total. Rekonsiliasi harus disertai dengan restrukturisasi. Dengan Riana yang masih duduk di sisiku, aku mengambil ponselku dan mencari nama Bram. Jantungku berdebar sedikit, bukan karena takut, tapi karena aku akan segera menetapkan aturan main yang baru. Kali ini, panggilanku bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mulai membangun kembali. Tentu saja, dengan fondasi dan peraturanku. Teleponku langsung diangkat pada dering pertama. Halo, Maya? Suara Bram terdengar penuh harap dan putus asa. Bram, ini aku. Jawabku, nadaku kembali dingin dan profesional seperti saat aku berbicara dengan Adit. Aku tidak punya banyak waktu, jadi dengarkan baik-baik. Ada satu, dan hanya ada satu, cara untuk membuka kembali diskusi soal investasi Nusantara Capital dengan perusahaanmu. Aku bisa mendengar ia menahan napas di seberang sana. Aku punya 2 syarat, lanjutku. Dan syarat ini mutlak, tidak bisa ditawar sama sekali. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Pertama, kataku dengan nada yang tajam dan tanpa emosi. Sandra harus dicopot dari semua jabatannya di perusahaan. Segera. Seluruh saham miliknya juga harus ia jual. Aku tidak mau namanya tercatat di bagian manapun dari struktur PT Adijaya Perkasa lagi. Anggap saja ia virus yang harus dibersihkan. Kedua, sambungku, dia harus datang ke hadapanku, bersama denganmu dan Riana, untuk meminta maaf secara pribadi atas apa yang telah ia lakukan dan ucapkan. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memotong atau bernegosiasi. Aku beri kamu waktu 24 jam untuk memutuskan, apakah kelangsungan hidup perusahaanmu lebih berharga daripada melindungi keangkuhan adikmu. Pikirkan baik-baik, Bram. Klik. Kututup teleponnya. Beban itu kini sepenuhnya berpindah ke pundaknya. Aku telah memberikannya sebuah pilihan yang mustahil, menyelamatkan kerajaan bisnisnya, atau melindungi adiknya yang menjadi sumber dari segala bencana ini. Sekarang, giliran Bram yang harus menunjukkan integritas dan etika manajemen puncak, yang selama ini hanya menjadi pajangan di brosur perusahaannya. 24 jam yang kuberikan pada Bram terasa seperti seminggu yang panjang. Aku sengaja mematikan notifikasi berita finansial di ponselku. Aku tidak ingin tahu apa yang akan diputuskan Bram dari media. Aku ingin ia yang menunjukkannya sendiri. Aku tahu ia menyayangi adiknya, terlepas dari segala perilakunya yang buruk. Tapi aku juga tahu,
Ia jauh lebih mencintai kerajaan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Aku hanya bisa menunggu. Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu juga, sekitar jam 10 malam, Riana meneleponku. Suaranya terdengar sangat lelah dan syarat akan emosi. Ia menceritakan semua yang terjadi di rumah mereka, sebuah drama keluarga baru yang tak kalah hebatnya dengan yang terjadi di pesta. Menurut cerita Riana, Bram langsung menyampaikan ultimatumku pada Sandra begitu ia tiba di rumah. Dan seperti yang sudah bisa diduga, Sandra meledak dalam amarah yang histeris. Minta maaf pada arsiparis sialan itu? Setelah apa yang dia lakukan pada kita? Teriak Sandra, menurut cerita Riana. Dia yang sudah menghancurkan kita semua. Dan sekarang aku yang harus mengemis maaf padanya? Bram, kamu sudah gila. Seharusnya kita yang menuntutnya. Riana bilang, ia melihat perjuangan batin yang luar biasa di wajah suaminya. Di satu sisi, ada adiknya, darah dagingnya sendiri. Di sisi lain, ada perusahaan, impiannya, dan nasib ribuan karyawannya. Namun, penolakan Sandra yang begitu arogan, dan ketidakmampuannya untuk melihat satu jengkal pun kesalahannya sendiri, sepertinya menjadi titik penentu bagi Bram. Sebagai seorang pebisnis, ia harus berpikir logis. Ia harus memotong bagian manapun yang telah menjadi risiko bagi perusahaan. Dan malam itu, adiknya sendiri adalah risiko terbesar bagi kelangsungan hidup PT Adijaya Perkasa. Dengan berat hati, Riana menceritakan bagaimana Bram akhirnya menatap adiknya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Cukup, Sandra," kata Bram dengan nada final. "Kamu sudah menyebabkan kerusakan yang cukup." Setelah pertengkaran hebat itu, Riana melihat Bram masuk ke ruang kerjanya dan menelepon para petinggi perusahaan serta tim pengacaranya. Dengan suara yang berat namun tegas, ia memberikan instruksi untuk mempersiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda tunggal, mencopot Sandra dari posisinya di Dewan Komisaris dan memproses penjualan paksa seluruh saham miliknya. Bram telah memilih. Ia memilih logikanya sebagai seorang CEO daripada perasaannya sebagai seorang kakak. Pilihan yang brutal dan menyakitkan, tapi satu-satunya pilihan yang masuk akal jika ia ingin selamat. Syarat pertamaku telah terpenuhi. Kini, tinggal menunggu syarat yang kedua. Beberapa hari kemudian, bel pintu apartemenku kembali berbunyi. Kali ini, aku sudah tahu siapa yang akan datang. Dan aku tahu, ini adalah pertemuan terakhir yang akan menutup babak ini, sebelum sebuah babak baru dimulai. Saat aku membuka pintu, mereka bertiga berdiri di sana. Riana, dengan wajah yang lebih tenang. Bram, dengan mata yang lelah dan bahu yang tak lagi angkuh. Dan di belakang mereka, Sandra. Keangkuhannya yang dulu tampak seperti benteng kokoh kini telah runtuh tak bersisa. Ia tidak lagi menatapku dengan mata penuh hinaan. Matanya menunduk, bibirnya terkatup rapat, seperti seorang anak yang tahu ia telah berbuat kesalahan besar dan sedang menanti hukuman. Riana memberi isyarat padanya untuk maju. Sandra maju selangkah. Dengan suara yang sangat pelan dan terbata-bata, ia akhirnya mengucapkan kata yang selama ini tidak pernah bisa ia katakan. "Maaf, Maya. Aku minta maaf atas semua kata-kata dan perbuatanku padamu. Aku sangat menyesal." Lalu, giliran Bram. Ia menatapku lurus. "Maya," katanya. Suaranya kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam. "Aku salah. Tidak hanya karena meremehkanmu, tapi juga karena aku gagal membela orang yang seharusnya aku lindungi. Aku juga. Terima kasih atas pelajaran yang sangat mahal ini." Riana hanya memegang tanganku. "Kita bisa mulai lagi, Dick," bisiknya. "Semuanya." Aku menerima permintaan maaf mereka. Luka itu tidak hilang, tapi aku tahu, ini adalah awal dari penyembuhan. Setelah mereka menyampaikan permintaan maaf, kami duduk bersama. Bram memberikan laporannya tentang pemenuhan syarat pertamaku. Sandra secara resmi telah dicopot dari semua jabatannya, dan sahamnya di PT Adijaya Perkasa telah ia jual. Dan kemudian, sebagai M dari Nusantara Capital, aku menjelaskan syarat-syarat baru kami. Aku tidak lagi berbicara sebagai Maya, saudari mereka, melainkan sebagai partner bisnis. Hubungan bisnis kita tidak akan lagi didasarkan pada kepercayaan buta, jelasku.
Nusantara Capital menetapkan klausul kontrak yang lebih ketat. Akan ada hak veto dari kami untuk keputusan-keputusan besar. Dan yang terpenting, audit etika berkala untuk memastikan integritas jajaran manajemen puncak. Aku pastikan, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Malam itu, di apartemenku yang sederhana, kami tidak hanya menyelesaikan masalah keluarga, tapi juga mendefinisikan ulang sebuah hubungan bisnis. Ini bukan lagi hubungan di mana kekuasaan dan uang ada di atas segalanya, tapi sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar rasa hormat, kejujuran, dan integritas. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar membangun kembali. 6 bulan kemudian, dunia telah berputar. Badai finansial yang menghantam PT Adijaya Perkasa telah mereda. Bram, yang kini memimpin dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari pelajaran yang sangat mahal, berhasil memulihkan kepercayaan para investor. Hubunganku dengannya tidak lagi hanya sebatas hubungan ipar, melainkan sebuah kemitraan profesional yang saling menghormati. Dan yang paling penting, hubungan keluargaku mulai membaik, sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi sandiwara yang harus dimainkan. Hanya ada kejujuran, rasa hormat yang tulus, dan kasih sayang yang dulu tersembunyi. Aku tidak lagi merasa menjadi orang asing di antara mereka. Aku kembali merasa menjadi seorang anak dan seorang adik. Malam itu adalah malam ulang tahunku yang ke-29. Tidak ada pesta megah, tidak ada tamu VIP. Hanya ada ayah dan ibu, Riana, dan aku, di apartemen sederhanaku. Kami berbagi kue kecil, tertawa, dan berbagi cerita. Sebuah kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tepat saat kami akan meniup lilin, bel pintuku berbunyi. Aku mengernyitkan dahi, tidak mengharapkan tamu lagi. Riana yang membuka pintu, dan ia kembali dengan wajah terkejut yang sama seperti di pesta malam itu. Di belakangnya berdiri Sandra. Ia datang sendirian. Tanpa senyum arogan, tanpa mata yang penuh hinaan. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, dengan tatapan yang ragu dan penuh ketakutan. Dengan tangan yang gemetar, ia menyodorkan sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Ini hadiah untukmu, Maya, bisiknya, suaranya parau. Selamat ulang tahun. Aku harap kamu bisa menerimanya. Aku menatapnya. Melihatnya berdiri di sana, begitu rapuh dan tulus, semua sisa kemarahan terakhir di dalam hatiku lenyap. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian yang mendalam. Aku mengambil kotak itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Sebuah kelegaan yang luar biasa tampak di wajahnya. Ia akhirnya mengerti bahwa meminta maaf bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah tindakan yang membebaskan. Aku kembali ke meja, dan kami melanjutkan perayaan. Di tengah tawa dan percakapan sederhana itu, aku akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Aku belajar bahwa uang dan status sosial memang bisa memberimu panggung, tapi hanya kejujuran dan rasa hormat yang bisa memberimu keluarga dan cinta.